Oke, berarti ini uh, up to date banget sama tren-tren di sosmed ya Mas ya? Iya, cuma kadang-kadang nggak juga gitu. Nggak Karena juga. surprisingly kadang kan tren sosmed antara misalkan kayak kita sama yang teman-teman yang lain juga bisa beda gitu kan. Kan tetap Bener. tergantung interest juga gitu. Jadi kadang-kadang gue juga kayak, "Ah, ini apaan sih gitu? Oh ini lagu apaan sih gitu?" Kayak kan TikTok kayak contoh lagu TikTok nih kayak sekarang kan yang lagi rame lagu yang dinyanyi sama Fuji tuh. Gue juga pertama kali ini apaan Ya, sih gue pernah bener. nyanyi-nyanyi kayak gini gitu kan. Oh Lagu ternyata lagu Malaysia Malaysia kan? ternyata iya lagu orang Malaysia ternyata gitu kayak kadang-kadang gue juga nggak tahu dan ya Mhm. gitu itu sebenarnya serunya adalah kalau ngomongin sosmed ya terus belajar gitu gue juga bukan orang yang paling tahu tentang tren yang ada atau yang sedang berlangsung sekarang di sosial media gitu jadi kita seru sama-sama bisa sharing satu dengan yang lain Oh, I gitu see, sih I see. Cel. Kalau Mm-mm. ini mungkin ya Mas ya dari kan sekarang di sosmed lead nih. Perjalanannya Mm. karirnya itu gimana sih Mas awalnya kenapa bisa terjun mungkin bisa cerita ini kenapa bisa terjun ke sosmed gitu. Oke. Apakah emang dari background pendidikan atau background apanya gitu? Mungkin bisa cerita nih. Karena biasanya Eh, unik-unik nih. Speaker-speaker kita benar biasanya backgroundnya kok nggak nyambung, tapi ternyata emang benar udah gitu di situ gitu. Gimana nih benar Mas? benar 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 oke kalau ngomongin eh, apa namanya jerinya kenapa tiba-tiba bisa end up di sosmed pertama kalau boleh cerita gue itu lulusan administrasi negara sangat-sangat sosmed. Jadi belajar tentang birokrasi pemerintah, kebijakan, UU dan lain sebagainya. Jadi gue dulu kuliah di administrasi negara di via UI. Habis itu pas gue lulus, gue ngerasa kayak gue gak cocok deh gitu. Gue nggak mau masuk pemerintahan sebenarnya gitu kan. Karena gue pas lagi kuliah tuh sempat coba untuk kayak intern lah saat itu. Terus pas lagi intern kok gini amat ya gitu di pemerintahan orang cuman ya literally datang pagi duduk buka-buka laptop terus siang cabut gitu emang itu bener-bener kejadian gitu jadi kayak gue nggak bisa deh jadi PNS gitu kan akhirnya pas lagi lulus tuh gue coba gimana caranya oh sempat coba MT juga dulu MT di salah satu perusahaan Singapura gitu kan cuma gue nggak cocok karena menurut gue kerjaan MT tuh lumayan semuanya dikerjain gitu dari A sampai Z tuh harus bisa gitu dulu tuh harus bisa which is gue kayak nggak punya spesialisasi kan akhirnya. Nah, gue resign dari MT, bayangkan gue resign dari MT dan gue saat itu intern di Shopee. Enggak Makarah Jingga ya, udah lumping. Kamu salah, Makarah Merah Ungu. Terus habis itu, Merah ungu kalau Via mah ya. iya Merah Ungu, iya. Via merah ungu. Habis itu eh, intern di Shopee, intern di Shopee tuh jadi itu yang ngebikin gue kayak suka suka sama sosmed lah gitu. Nah jadi di interest Shopee itu gue bener-bener belajar dari scratch dari bawah banget gitu. Dulu gue tuh sempat bikin caption, ngurusin budget boost, allocate budget boost, terus juga ngumpulin data pemenang berhubung di Shopee banyak apa namanya eh, banyak banget giveaway gitu kan. Jadi gue ngumpulin budget data pemenang. Jadi bener-bener kerjaan ya quote unquote admin gitu, ngadmin dari bawah banget tuh gue lakukan. Akhirnya ya eh, seiring berjalannya waktu terus terus berkembang gitu kan terus tiba-tiba ditawarin lah akhirnya sama eh, sama Bang Mega gitu untuk coba lead sosmed. Gue pertama juga skeptikal kayak kayak gue nge-lead sebuah bank akun sosial media bank gitu kan akan kayak gimana ya. Setelah surprisingly lumayan seru kan dengan challenge-challenge masing-masing gitu. Jadi akhirnya ya bener-bener otodidak banget lah gitu dari sosmed intern terus jadi full time sekarang jadi lead gitu. Kurang lebih gitu sih Cal. Udah berapa tahun berarti ya Mas ya di sosmed lead ini? Di sosmed kayak tahun ini tuh adalah tahun kelima. Wow, Satu lumayan lah tahun ya. berarti. Tahun Lumayan, lumayan, lumayan lumayan. untuk setiap hari ngeliatin tracker sheets dan teman-temannya lumayan capek sih sebenarnya kalau boleh curhat. Luar biasa nih. Mungkin teman-teman ada yang mau cerita-cerita juga kali ya, cerita Boleh, juga. boleh dong. Itu kayak kalau kalian ada yang megang sosmed juga, monggo boleh. Iya, Kita mungkin siapa mungkin tahu ada sebelum anak masuk, sosmed juga di sini. benar, siapa tahu ada yang megang sosmed juga mau cerita-cerita gitu. Boleh kita minta arahan sama sesepuh kita? Boleh banget. Soalnya nanti biasanya tuh Mas, kalau habis Mm-mm. presentasi pasiennya tuh rame banget yang nanya. Takutnya kan nggak kejawab ya pertanyaannya gitu. Mungkin boleh Iya, sekarang iya, iya. kayak mau ngepo dikit-dikit gitu. Mungkin Boleh, curhat boleh, dikit-dikit. boleh. Boleh banget kan sambil nunggu nih.
waktunya? Boleh. Nggak ada Mas Doni. Tapi dia live ya? Dia live ya? Enggak deh. Boleh yang mau cerita-cerita, mau curhat-curhat, mau nanya-nanya kecil sebelum kita masuk ke presentasi. Berarti benar-benar otodidak ya Mas di sosmed itu sendiri ya? Bener, otodidak banget, kayak belajar ya bener dari nol banget gitu loh, bikin caption kayak gimana. Ya bener-bener scratch dari literally A sampai Z lah. Gue menyebutnya dari A sampai Z gitu, karena sebenarnya kalau misalkan ya gitu, gue tuh juga pertama kali masuk ke sosmed, gue kaget banget dengan ternyata ya mungkin mungkin saat itu di perusahaan gue juga ya gitu kan. Eh, Saat itu tuh pace-nya cepet banget ya. Jadi bener-bener dari satu campaign ke campaign lain tuh literally perubahannya tuh cuman sejentik tangan doang gitu. Jadi makanya lumayan kaget banget gitu, dan itu belajar banget cara gimana caranya tetap presisi, cepat juga ngerjainnya, tapi tetap bener juga, tetap kreatif juga. Itu lumayan lumayan sulit sih untuk ngejaga gitu di awal-awalnya. Memang karena mungkin udah kebiasaan ya dari kalau kata kalau katanya kuda lumping kan terbentur 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 terbentuk terakhirnya kan ya. Mungkin itu juga eh, salah satu ini sih, salah satu motivasi gue gitu, kayak ya belajar semampunya gitu kan, lama-lama juga pasti bakal bisa juga sering dengan berjalannya waktu. Mantap, mantap, mantap. Ini teman-teman juga pasti mungkin ada yang satu yang ceritanya sama nih sama Mas Farhan nih pasti nih. Pasti ada sama, Pasti cuma ada nih. masih malu-malu aja, masih malu-malu nggak Benar, apa-apa. masih malu-malu. Masih Nggak kayak apa-apa. kok ngomong tuh kayak takut gitu. Apa nih? Tapi untungnya nggak tenggelam ya Kak waktu nyemplung dan ngangong-ngangong gitu ya Kak. Tipsnya Bener, dong. bener, bener. Sebenarnya Oh biar nih tipsnya relate, relate tuh. Ada yang komen kan ada yang relate, relate. relate. Bener, 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 bener. Untungnya Apa nggak tuh tipsnya ngangong-ngangong Kak? ya, ya itu karena sebenarnya poin utamanya adalah mau belajar sih. Basically nggak ada yang, kalau ngomongin digital marketing kayaknya dari satu satu field ke field yang lain tuh kan emang berhubungan ya, misalkan kayak dari martech gitu, dari martech ke performance berhubungan, dari tim performance ke tim sosmed ke tim brand gitu berhubungan juga, dari CRM misalkan ke sosmed ke apa namanya ke martech juga berhubungan juga. Jadi iya semuanya kan akan berkaitan pada akhirnya gitu. Makanya itu disebutnya digital marketing gitu ujungnya. Jadi ya sebenarnya yang penting belajar sih, dan be open aja gitu loh ketika emang ada isu-isu baru kah, atau misalkan ada updatean baru, misalkan kayak Instagram nih kan, dari dulu gue megang 5 tahun lalu sampai sekarang kan perubahannya sangat signifikan ya. Belum lagi ada datang TikTok yang se hyper growth itu, belum lagi yang X, Twitter berubah jadi X lah, retweet berubah jadi repost lah, impressionnya tiba-tiba hilang dari HP gitu. Jadi ya kuncinya sebenarnya belajar aja terus gitu, dan ya harus harus jangan berpuas diri gitu sih paling. Oke, berarti open ya sama hal-hal baru, Jawaban harus sama diopan perubahan yang perubahan-perubahan. ada. Benar. Benar, benar, benar. Itu semua digital marketer wajib gitu sih ya. Wajib, 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 Oke, wajib. oke. Gue pun Ini sekarang udah kalau jam misalkan segini, ngomong field lain gue mesti belajar sih. Oke, mantap, mantap. Oke, udah jam segini mungkin sambil nunggu, udah ada berapa? 37 orang nih, Mas Farhan nih. yap, rame ya. Seru banget, seru banget. Kita, kita, oke, kita mungkin boleh coba mulai presentasi kali ya, Mas ya. Monggo boleh di share screen. Oke, Kita coba share screen. izin share screen ya guys. Oke. Apakah sudah terlihat? Kelihatan. Oke, mantap. Suaranya juga jelas ya? Jelas, jelas, jelas. Aman-aman, Mas. Oke. Oke, kita mulai. Ya. Pertama, tadi perkenalan ulang, mungkin ada beberapa tadi teman-teman yang belum masuk gitu kan. Nama gue Farhan Haikal. Sekarang di sosial medianya Bang Mega gitu kan, ngelit sosial media Bang Mega, jadi ngurusin basically all of the things regarding social media, semua channel, you name it, channelnya yang common sih ya, kayak TikTok, Facebook, X, Instagram, sampai LinkedIn juga gitu kan, itu gue bantu pegang di Bang Mega, plus push ya
influencernya juga gitu, atau affiliates atau influencer itu juga gue yang bantu arrange lah di Bank Mega. Jadi kurang lebih seperti itu pengalaman gue, kurang lebih udah tadi sempat mention juga hampir 5 tahun di sosial media. Jadi hopefully sebenarnya goals dari learning kali ini adalah gue pengennya sebenarnya teman-teman semua di sini bukan gue yang mengajari gitu, enggak, gue hanya sharing aja di sini, kalian yang pasti akan mendapatkan hal yang berbeda-beda gitu dari materi ini. Jadi gue harap itu yang bisa didapatkan. Buat decknya gak usah dicatat, gak usah di foto-foto, gak usah di capture-capture. Nanti gue akan kasih decknya ke tim marketing. Jadi gue pengennya teman-teman semua di sini enjoy aja, dengerin aja gue ngebacot gitu kan. Walaupun maaf banget kalau gue kadang suka ngebacot panjang-panjang, cuma again objektifnya adalah gitu supaya kalian bisa lebih mau cerita lah, mau sharing, nanti ujungnya kita biar seru harus sharing sama-sama. Oke, lanjut ya. Ngapain aja? Pertama, untuk introduction-nya gue akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya persona itu dan seberapa pentingnya persona di sosial media. Dan kenapa setiap brand itu harus ya punya persona, itu sebenarnya lumayan krusial di materi yang sekarang. Lalu yang kedua, study case yang pertama yaitu gue mau menjelaskan dulu background kenapa akhirnya ada Megamin. Jadi kenapa akhirnya terbentuk Megamin, kenapa akhirnya Megamin itu muncul, Megamin itu seperti apa, Megamin itu apa. Karena kan sebenarnya kalau misalkan kalau boleh ya sependengaran gue gitu kan, banyak orang mention Megamin, cuma sebenarnya di sini gue pengen ngasih tahu sebenarnya Megamin itu kayak gimana. Lanjut lagi studi case yang selanjutnya adalah gue pengen menjembrengi beberapa konten-konten Megamin yang sebagai persona kita. Dan yang kedua ada sedikit cheat sheet atau tips and trick buat teman-teman semua. Jadi selain dengerin sharing atau bacotan gue juga kalian bisa dapetin juga cheat sheet tentang audience, tentang behavior di masing-masing platform, serta gue juga masukin successful persona di channel masing-masing. Hopefully itu bisa membantu teman-teman semua juga. Terakhir tentu ada result dan learning saya juga, sama yang paling akhir banget ya ada Q&A session yang gue harapkan teman-teman semua bisa ngobrol, bisa cerita sama gue. Mungkin kalau gue nggak bisa jawab ya gue pasti bakal kita sama-sama kita cari coba jalan tengahnya seperti apa. Oke, lanjut lagi. Jadi please sit back dan juga relax sama penjelasan gue hari ini. Jadi apa sih sebenarnya persona? Bentar. Oke. Apa sih sebenarnya persona? Nah, persona itu adalah sebuah karakteristik unik yang sebenarnya kalau untuk gue personally adalah persona itu kita harus punya untuk mendiferensiasikan brand yang kita punya sekarang, yang kita jadikan PIC sekarang gitu, dengan brand yang lainnya. Nah, persona ini juga bisa kita jadikan sebagai alat, quote-unquote alat untuk mengkomunikasikan produk-produk kita, promo-promo yang kita punya, benefit yang kita punya, USP yang kita punya, gimana cara kita mendeliver itu ya salah satunya adalah dengan persona yang kita punya. Lalu kenapa sebenarnya ini bisa dibilang penting gitu kan di sosial media? Karena kan kalau kita lihat pasti banyak pro dan kontra gitu kan. Pasti ada orang yang bilang yang paling penting itu adalah creative reference-nya gitu kan. Kreatifnya harus bagus, harus catchy gitu kan. Yang kedua mungkin captionnya harus bercerita, harus ada hashtag dan lain sebagainya. Nah sebenarnya itu nggak salah sama sekali. Cuma di beberapa pengalaman gue, ya itu benar, tapi juga kita harus punya persona di sana. Kenapa? Karena kalau persona kita beda, orang itu uh, akan ngelihat, akan nengok gitu loh ke konten kita, apapun konten yang akan kita bikin nanti. Jadi sebelum kita menjual produk-produk kita, apapun itu, you name it, kita bisa jualan. Misalkan apa? Jualan gunting kuku misalkan, atau jualan salon kecantikan. Kita jadi anak sosmed salon kecantikan. Apapun itu, yang pertama tentu kita harus punya knowledge tentang produknya, USP-nya apa, benefit-nya apa, terus juga downside-nya apa kekurangan dari produk kita, dan gimana produk itu ketika di-compare dengan produk-produk yang similar dari industri yang sama. Misalkan kalau misalkan gue tarik sekarang, misalkan perbankan. Produk Bank Mega dengan produk bank lain tuh kayak gimana sih? Kartu kredit Bank Mega dengan kartu kredit Bank BCA itu gimana sih? Apa yang kita punya, apa yang kita nggak punya? Itu sebenarnya udah menu wajib bagi kita semua di sosial media. Yang kedua adalah kita harus tahu target audiens kita. Kenapa target audiens penting? Karena tentu kita akan mendeliver konten ini ke orang-orang tertentu.
ke orang-orang yang sekiranya bakal kemakan sama konten kita, yang kemakan sama produk kita. Jadi makanya kita harus define target audience kita. Apakah bebas, ini banyak banget caranya, dan menurut gue semua cara itu benar. Ada yang ngedefine by umur, ada yang ngedefine by ekonomi, SSB dan seterusnya. Ada yang ngedefine by behavior, ada yang ngedefine by locations, semuanya banyak. Jadi menurut gue itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Jadi disesuaikan dengan produk kita masing-masing. Nah, kalau misalkan dengan di case ini, gue sering melakukan mendefine target audience dengan umur sebenarnya, dan juga behavior. Jadi gue ngelihat apakah dia Gen Z apa millennials ya, dia millennials apa boomers ya gitu. Jadi kenapa? Karena sebenarnya mereka punya karakteristik masing-masing kan. Kita harus nge-touch karakteristik itu dengan konten-konten kita, which is menurut gue hal yang pertama kita lakukan adalah kita ngedefine itu by umur, dari generasi mereka gitu, karena tentu generation gap itu ada, dan perbedaan dengan cara mereka menikmati konten itu juga ada. Sama yang terakhir, itu kita harus nge-track audience. Kita udah tahu produknya, kita udah tahu target audience-nya, gimana caranya orang nengok ke konten kita. Itu sebenarnya penting. Kita ambil contoh. Kalau misalkan yang recently yang mungkin sangat common dan juga sangat-sangat sukses adalah kehadiran Tenu Detailer sama Optical Lunet. Mereka berdua itu bisa nge-track audiens mereka, walaupun sebenarnya kontennya lumayan nyebrang gitu kan, tapi mereka bisa menjual at least brand awareness naik, dan ada conversion di sana dari segi penjualan. Kalau misalnya kita bisa lihat Optical Lunet, Optical Lunet itu selalu ngangkat-ngangkat isu-isu tentang uh, work culture, terus juga keribetan-keribetan hari-hari gitu kan, kayak di kereta, di busway dan seterusnya. Orang tuh relate dengan hal itu gitu. Jadi orang tuh ke-track dengan konten-kontennya si Optical Lunet. Sama dengan yang dilakukan dengan Tenu. Tenu juga mereka Mas-mas Tenu ini selalu bikin konten sesuai dengan tren. Misalkan trennya lagi wibu, dia bikin konten tentang wibu. Gimana caranya dia tetap ngenyelipin bajunya di awal sebenarnya kan. Baju Tenunya ada di awal gitu. Walaupun di next slide bajunya random, cuma di awal at least udah ada product placement di sana. Jadi gimana caranya kita bisa create konten yang bisa nge-track audience gitu. Nah, dan terakhir kita harus deliver itu dengan persona yang benar gitu. Jadi persona itu personality kita. Gimana caranya kita, nah pasti di sini muncul pertanyaan kan. Jadi persona tuh kayak gimana sih? Contohnya kayak gimana? Contoh konkretnya kayak gimana? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi persona itu ada banyak. Sebagai contoh adalah cara kita nulis, itu adalah personality kita. Itu adalah persona kita. Creative reference kita atau konten-konten yang kita suka, itu adalah persona kita. Jadi kita harus nge-embrace itu, dan bikin supaya itu bisa berbeda dengan brand kita dan juga dengan brand yang lainnya. Oke, beberapa contoh ini gue coba masukin ya. Ini kenapa dari Bank Mega? Again, disclaimer dulu karena emang gue PIC ya Bank Mega, jadi gue masukin di Bank Mega. Gue takutnya kalau misalkan masukin bank lain atau misalkan brand lain, gue takutnya salah karena gue bukan ya, karena ini gue tahu banget gitu dari awal sampai akhirnya posting gitu kan. Nah, ada ini contohnya, ini kreatif sambat. Ini persona sebenarnya. Personanya berarti sambat, orangnya suka ngomongin orang yang suka ngeluh gitu kan. Kayak gaji kami segini-segini aja, tapi cita-cita kami traveling ke luar negeri tiap bulan. Nah, ini kan sebenarnya kopinya sangat-sangat thought provoking ya ketika kita baca gitu kan. Dan ini sebenarnya tuh konten jualan. Jadi kita tetap jualan sebenarnya di slide 2-nya. Lalu yang sebelah kanan ini ada typing ngabers. Seperti kita tahu di Twitter kan pasti banyak banget yang ya bukan abang-abang ya, cuma ya typingnya typing jelek lah bisa dibilang gitu. Mungkin pasti teman-teman juga aware gitu, kayak ini orang typingnya jelek banget sih gitu kan. Nah, sebenarnya itu juga lucu gitu ketika brand melakukan hal tersebut. Jadi ini kita coba untuk typing di sana dengan konten yang reaktif seperti ini, kita komen dengan seadanya. Ini juga generate impression yang lumayan gitu loh untuk konten-konten yang organik. Apalagi, lanjut lagi. Ini ada dua lagi contohnya. Yang kiri adalah yang bentuknya exaggerate, kayak ini mungkin juga teman-teman yang di sosmed juga sering lihat gitu loh, kayak konten 10 miliar dapat duit 5 miliar, dapat duit 1 miliar gitu kan. Ini sebenarnya konten-konten yang exaggerating gitu kan. Orang tuh pas baca kayak, ih anjing 1 miliar bisa dapat kayak gini, ih anjir 5 miliar bisa kayak gini. Jadi orang-orang tuh senang untuk menikmati konten-konten yang seperti ini. Jadi bisa kita lihat ini kreatifnya bentuknya lebih kayak exaggerating. Lalu yang kanan, mungkin teman-teman juga tahu Willy the Kid gitu kan. Willy the Kid ini sebenarnya yang gue sering liatin banget tuh cara dia nulis.
pasti itu unik banget, dan kita tahu pas kita lagi scroll timeline kita tahu nih kalau oh ternyata ini si Willy nih gitu kan, dengan tulisan-tulisan dia yang A-nya kadang hilang lah, ini kayak yang paling enak ngapain ya, ini harus gitu, jadi kayak bener-bener melekat banget di diri dia. Jadi kalau bisa boleh di sums up, persona itu adalah gimana kalian bisa mendeliver, entah itu creative reference, entah itu caption, entah itu misalkan hashtag kah, itu semua itu persona kalian. Itu yang harus kalian bangun. Entah itu konten kah atau video, tipe video, ada video-video yang perfect cut di ujungnya gitu kan, cuma beberapa detik perfect cut. Atau mungkin kalau misalkan kalian pernah aware juga ada di TikTok, salah satu TikToker sebenarnya Daniel Alvin yang ujung-ujungnya dia teriak lah. Itu sebenarnya persona dia gitu. Jadi kita harus embrace itu. Embrace persona itu untuk mendiferensiasi brand kita dengan brand yang lain. Gitu. Sampai sini ada yang mau nanya kah? Masih aman semua ya? Aman Oke, kayaknya, Mas. oke, siap. Lanjut lagi ya. Nah, lanjut lagi. Ini gue mau ceritain tentang Ada Megan. nih. Ada Oh, yang ada. raise hand nih. Boleh Ada. mungkin Kak Anissa. Kak Anissa ya? Halo, Halo, Halo. Nisa. sorry aku nggak on cam ya. Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya kayak cuma mau nanya aja karena aku juga sempat bekerja sebagai social media juga. Cuma emang masih levelnya belum setinggi masih. Cuma aku tuh cuma mau nanya aja sih kayak aku tuh kemarin fokusnya tuh di F&B, sedangkan di F&B ini kan kayak emang semi lifestyle dan segala macam. Cuma Hmm. kalau kita ngeliat trennya social media itu kan kalau yang aku baca kayak misalnya di TikTok ataupun Twitter kan emang lebih yang ke receh ya. Maksudnya Ya. konten-konten yang receh tuh yang emang gampang viral, yang kayak konten-konten yang lucu tuh emang lebih gampang viral. Sedangkan kalau misalnya kayak brand aku tuh mereka tuh ada satu ada satu rules di mana ya kita nggak bisa ngikutin tren seperti itu. Nah, makanya Hmm. kayak bingung nih dari sisi sosial medianya juga mau gimana dan gimana cara bikin personanya juga, sedangkan kalau ngeliat dari eh, Bang Mega pun Megamin kan maksudnya emang dia lebih kayak trend jacking dan ikutin tren-tren yang ada dan dengan personanya sendiri, sedangkan kalau misalnya kayak aku tuh terbatas dengan rules itu kayak nggak bisa karena brand kita lifestyle dan segala macem ya, gimana cara buat bisa apa ya, expose exposure-nya tuh bisa tinggi gitu dengan lewat sosial media. Oke, Dari aku itu. oke. Aku bantu jawab. Cuma hopefully dia bisa bantu mencerahkan juga ya, Anissa. Jadi gini, sebenarnya kalau ngomongin di sosial media nggak melulu harus konten yang lucu sebenarnya gitu, itu pertama sebenarnya, itu take on yang pertama. Karena apa? Karena sebenarnya juga banyak kok brand-brand lain di luar negeri ya, gue ngomongin di dalam negeri baik juga brand-brand di luar negeri yang emang bentuknya serius, atau mungkin di dalam negeri juga banyak juga kayak konten-konten yang serius cuma itu bisa tetap naik. Nah, kuncinya apa? Sebenarnya kuncinya adalah kita harus refleksikan dulu gitu. Tadi makanya gue di awal sempat sempat nyebut produk kita tuh punya USP atau benefits apa, dan dibandingkan dengan brand lain itu apa sih yang membedakan gitu kan. Nah, misalkan nih ini random aja ya gitu, bego-begoan aja ya. Misalkan FMCG let's say jualan tentang mie misalkan kayak gitu. Gue nggak tahu ya. Misalkan jualan mie atau misalkan jualan sampo misalkan deh. Jualan sampo. Sebenarnya kan salah satu USP yang sampo punya biasanya kan anti dandruff, bisa menghilangkan ketombe, gitu kan? Atau mungkin anti rontok, misalkan kayak gitu. Nah, kita bisa ambil dari roots itu sebenarnya, Nis. Jadi kita ambil bagian roots, misalkan ketombe. Ketombe itu kita breakdown lagi, ketombe orang-orang yang ketombean tuh biasanya takut gimana sih? Biasanya yang biasa mereka rasakan tuh kalau ketombean kayak gimana sih? Atau misalkan yang udah breakout banget ketombean sebanyak apa sih? Kan bisa bisa kita tarik dari sana. Nah, gue tuh seinget gue pernah nonton di FYP TikTok gue. Dia tuh ngepromotin satu salon, Des. Jadi ada satu salon di mana salon itu sebenarnya salon kecantikan, dan di video itu kayaknya view-nya udah jutaan. Jadi ada orang customer datang ke sana, lalu rambutnya itu acak adut. Jadi dia kayak dari salon sebelumnya udah di bleaching, udah aur-auran deh. Kontennya hanya motongin rambut dia doang. Jadi orang-orang tuh juga sebenarnya ada segmennya orang-orang yang suka diedukasi, ada orang yang bentuk orang orang tuh suka dengan kepo gitu loh, kayak
misalkan kita udah ngomongin ketombe, emang ketombe sebanyak apa sih gitu kalau yang lagi breakout banget. Maksud gue itu kan bisa kita cari, konten itu bisa kita cari, konten itu bisa kita serap dan kita jadiin konten juga. Dan ada juga pasti peminatnya di bagian sana. Kurang lebih seperti itu. Oke, oke. Thank you, Kak. Ya, oke. Ada lagi guys, teman-teman? Ada lagi mungkin yang mau nanya-nanya sebelum dilanjut? Nggak ada? Oke, mungkin ada Oh nih, Mas Mas Doni. Doni nih. Boleh Mas Doni, monggo. Boleh Mas Doni. Halo Pak, sebenarnya gini, mungkin agak out of topic atau gimana, cuma menyangkut sama pertanyaan yang sebelumnya. Apakah kalau misalnya nih, aku nemu salah satu akun Instagram, Ya. dan dia juga punya TikTok, tapi mereka membrandingnya cukup berbeda nih gitu. Nah, kalau menurut Kak Farhad sendiri, apakah possible gitu? Misalnya kalau untuk di Instagram dia lebih ke yang elegante, personalnya lebih kayak ke yang estetik, jadi yang nggak aneh-aneh banget. But then it's differently opposite di TikTok yang dimana kayak ya udah ala kadarnya lebih bisa engage sama customer dan juga bisa memasukkan hal-hal yang trending-trending entah itu dari template-nya dari videonya ataupun dari musik. Nah, itu apakah possible dan kalau misalnya possible itu di ranah mana aja gitu. Thank you, Kak. Oke. Makasih Mas Doni pertanyaannya. Sebenarnya quite ini sih similar gitu. Sebenarnya gue pengen sharing juga. Mungkin nanti ada di slide-slide selanjutnya gitu kan. Cuma mungkin ini depannya dulu lah. Intinya di yang gue lakukan sekarang di Bank Mega itu yang gue lakukan. Jadi di Instagram benar-benar quite opposite dengan yang gue lakukan. Kalau TikTok mungkin teman-teman udah tahu gitu kan. Benar-benar quite opposite dengan yang gue lakukan di Facebook. Jadi di Facebook itu benar-benar udah benar-benar ger banget deh gitu loh. Nanti boleh teman-teman cek juga gitu Facebooknya Bank Mega seperti apa, walaupun nanti di slide selanjutnya akan gue jelasin juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk pertanyaan tadi jawaban bisa atau enggak, sangat-sangat bisa, dan itu emang yang sangat-sangat gue rekomendasikan. Jadi sebenarnya selain kita manage sosial media pun kita harus manage stakeholder sebenarnya. Stakeholders yang dimaksud sini adalah bos-bos kita misalkan. Karena tadi struggle dari Kanisa adalah agak sulit gitu mungkin dari segi approval gitu kan ke atas. Nah, mungkin bisa dibikin jadi negotiable gitu kan dengan ya udah boleh nggak kalau misalkan di Instagram kita emang sesuai dengan persona kita dan nanti di channel lain kita bisa ikutin tren. Walaupun sebenarnya kalau misalkan emang nggak bisa bentuknya lucu-lucuan, cuma at least itu bisa tap in ke tren tersebut gitu. Jadi itu sangat-sangat possible. Kalau misalkan ngomongin ranahnya mana aja, menurut gue ranahnya itu sangat-sangat wide sih. Mulai dari cara kita menyampaikan konten tersebut, cara kita create konten, cara kita create caption, cara kita mungkin nge-allocate budget busnya juga, targetingnya siapa aja itu bisa completely different sebenarnya dari si Instagram dan juga ke channel yang lain. Cuma Gen pasti kan kalau misalkan ya ini pengalaman gue gitu kan, gue juga nggak tahu teman-teman mungkin ada yang freelance juga. Cuma kalau misalkan pengalaman gue selama ini di company biasanya kita emang udah ada apa ya benang merahnya lah gitu, misalkan walaupun di sosial media di Instagram dan di TikTok atau di Facebook berbeda, cuma gini biasanya kita udah ada benang merahnya kira-kira ini orang yang mau kita sasar gitu. Jadi ya di bagian itu kita mungkin nggak bisa berkompromi, cuma di bagian lain kita bisa bermain tentunya dengan berbagai apa ya berbagai boundaries lah yang emang kita jaga juga gitu sih paling Mas Doni, semoga menjawab. Oke, apakah ada lagi? Aman Mas Doni? Mana ya? Oke. Ada lagi Oke. mungkin satu lagi sebelum kita next? Nggak ada? Aman, semuanya aman. Aman. Oke, lanjut aja Mas Farhan. Oke, lanjut ya. Oke, di sini selanjutnya. Oke, sekarang kita ngomong ke study case langsung. Tadi udah ngomongin berbagai teori dan ngobrol-ngobrol sedikit gitu kan. Ini sekarang ngomongin study case. Oke, study case yang gue coba bawa di sini adalah Megamin. Kan karena apa Megamin ya? Tentu karena Megamin sudah apa namanya udah jadi keseharian gue setiap hari gitu kan. Dan sebenarnya kalau gue boleh cerita di awal gitu kan, Megamin itu adalah sebutan. Jadi pertama kali gue datang ke Bank Mega, di caption kita gini, ketika kita create caption kan pasti kita ada memanggil nama kita pribadi gitu, kayak Mimin kah atau admin kah dan seterusnya gitu loh. Nah, somehow ketika gue nyebut Mimin atau admin tuh kurang apa ya, kurang pertama
kaku banget dan katro banget gitu loh, kayak Mimin atau admin kayak kurang banget gitu. Jadi kemana ya gitu, gimana cara bikinnya? Akhirnya comes up dengan sebenarnya ide awalnya Megamind alias orang pinter gitu, Megamind. Nah, dipelesetin sedikit jadi Megamin gitu karena adminnya Bang Mega. Jadi pertama itu adalah sebenarnya Megamin itu di-create sebagai nickname untuk adminnya. Nah, surprisingly through through the process gitu kan, ini jadi bigger gitu. Ternyata somehow Megamin itu malah berubah maknanya jadi personality-nya si Bang Mega juga gitu kan. Lalu kan pasti orang bertanya kan, lah emang persona Megamin tuh gimana sih Mas gitu, misalkan kayak gitu. Nah, persona Megami itu sebenarnya adalah kalau bisa dibilang mungkin kalau ditarik benang merahnya adalah uh, witty sih, alias bentuknya kocak-kocakan lah, seru, kurang lebih kayak gitu. Itu sebenarnya garis besar personanya Megamin. Nah, tapi kalau gue boleh sharing sedikit gitu kan, Megamin di Bang Mega sendiri tuh di Megamin sendiri itu pasti di baliknya ada orang-orang yang jadi Megamin lah, ada orang yang jadi Megamin di Twitter, ada orang yang jadi Megamin di Instagram, ada Megamin TikTok yang emang paling terkenal nih sebenarnya, Megamin TikTok, ada Megamin di Facebook. Nah, surprisingly ternyata persona yang dibangun sama teman-teman gue, anak-anak gue di sini tuh nempel banget ke Megamin. Jadi sebenarnya Megamin itu adalah persona dari masing-masing adminnya Bang Mega. Itu bener-bener yang setelah gue realize akhir-akhir ini kayak gila, ternyata mereka itu anak-anak gue di sini tuh bener-bener punya sense of belonging yang tinggi dengan channelnya masing-masing. Jadi mereka tuh justru mengimbres dirinya Megamin dengan persona yang mereka punya sebenarnya, persona pribadi yang mereka punya gitu. Dan itu bener-bener bikin gue kaget. Nah, actually itu ada advantage-nya. Apa? Sebenarnya pertanyaan kan, advantage-nya apa gitu kan? Ketika kita create konten gitu kan, pasti kan ada beberapa titik, misalkan gini, gue seorang laki-laki, gue suka otomotif, bola, terus juga ya gitu basket, tiba-tiba gue harus megang uh, brand beauty misalkan gitu, you name it, beauty misalkan kayak gitu. Bukan gue bisa belajar tentang beauty, gue bisa belajar tentang produknya, cuma kan again karena personality sangat-sangat berbeda, kita jadi ngerjainnya kayak setengah hati, bukan setengah hati ya, lebih ke ya ini ya kerjaan gue gitu kan. Nah, meanwhile yang fakta unik si Megamin ini adalah anak-anak gue itu karena mereka punya sense of belonging yang tinggi, ketika mereka create konten, ya itu konten yang mereka suka sebenarnya. Konten-konten yang emang mereka konsumsi sehari-hari gitu. Jadi bener-bener relate banget dan itu dibawa sampai ke personality Bang Mega. Tadi kalau misalkan gue boleh ingetin lagi, gue remind lagi, persona kita tuh yang akan kita gunakan untuk mendiferensiasi brand kita, akun yang kita pegang dengan akun yang lain gitu. Jadi makanya dengan persona masing-masing itu bisa mampu nge-create persona Megamin secara yang bisa gue bilang tercustom lah antara satu channel dan juga channel yang lain. Nah, kenapa sebenarnya persona ini akhirnya muncul di Megamin juga? Karena kita sadar kalau misalkan di setiap channel itu tuh pasti punya cara cara mengkomunikasi yang berbeda-beda. Ada yang komunikasinya bentuknya direct, ada yang bentuknya memes, ada yang bentuknya harus aesthetic pleasing lah, ada yang bentuknya harus ngobrol sama audiens lah. Jadi emang berbeda-beda banget itu antara satu channel dengan juga channel yang lain. Terlebih lagi, ini sebenarnya harus di underline, di banking industry kan punya attach dengan image yang sangat rigid, sangat-sangat yang birokratif lah. Jadi di situ kita justru malah dapet challenge kayak gimana caranya kita tetap seru-seruan dengan dikekang berbagai lembaga yang ada di bank ini gitu kan, tapi tetap seru gitu di sosial media. Nah, akhirnya itulah mereka akhirnya mengimbris unique persona dari masing-masing dan itu jadi Megamin seutuhnya. Kurang lebih seperti itu untuk kehadiran kenapa akhirnya muncul nih si Megamin. Lalu lanjut lagi, sebenarnya di sini gue mau cerita sedikit persona masing-masing Megamin di berbagai channel, di Instagram, terus di X, dan juga beberapa cheat sheet dan ini successful persona tadi yang seperti yang di awal gue sempat mention. Oke, kita mulai dulu dari Instagram. Di Instagram, Bang Mega atau Megamin itu punya dua persona, yaitu adalah fun and smart. Fun-nya dari mana? Fun-nya itu dari creative reference yang kita produce. Ini kayak yang sebelah kiri sebenarnya kita bermain di kopi. Kayak tipe-tipe kebutuhan zaman sekarang, primer, sekali, tersier, dan konser. Ini ketika kemarin lagi rame-ramenya tuh banyak banget jualan tiket konser lah. Jadi kita tapin di bagian situ. Lalu
smartnya kita ambil dari caption. Jadi caption kita selalu mengedukasi orang tentang promo yang kita punya, tentang USP yang kita punya gitu, supaya tetap inline. Jadi fun-nya dapat, smartnya dapat. Nah, kalau yang smartnya ini satu konten ya. Jadi yang kanan ini caption yang sebelah kiri. Jadi intinya kita bisa beli tiket konser pakai kartu kredit Bank Mega. Misalkan lu lagi bokeh, bisa beli pakai kartu kredit Bank Mega dulu, lalu transaksi bisa diubah jadi cicilan. Jadi cash flow bisa aman gitu. Nah, cheat sheet-nya ini sebenarnya gue juga pengen sharing ke teman-teman. Untuk Instagram sendiri sebenarnya kalau gue setelah sesuai dengan experience gue gitu kan, mungkin bisa salah bisa benar gitu, mungkin ada teman-teman juga di sini yang udah mengamati juga, cuma menurut gue audiens itu sangat-sangat mixed. Kenapa mix? Karena ada orang-orang yang bisa kemakan dengan konten-konten yang easy to read. Ada orang yang bisa kemakan sama konten-konten yang emang isi gosip. Kayak kenapa Lambe Turah bisa besar banget di Instagram? Karena ada peminatnya gitu. Kenapa bisa kayak konten-konten yang serius-serius itu bisa tetap bagus? Karena ada peminatnya di bagian sana. Kenapa konten berita kayak provokatif bisa naik? Karena ada peminatnya di bagian itu gitu. Jadi menurut gue Instagram audience itu lumayan sulit untuk ditebak karena berbeda mixed banget. Nah, tips and trick dari gue adalah tadi sesuai yang gue jawab buat Mas Doni juga. Sebenarnya ini adalah safest channel buat create persona yang match dengan brand identity masing-masing. Misalkan tadi Mbak Anissa punya FMCG gitu kan. Nah, berarti ini harus di Instagram itu adalah safest channels yang untuk akomodate misalkan stakeholder-stakeholders lain, yang push-nya ya begitu-begitu aja, yang push-nya emang yang lempeng-lempeng aja, yang sesuai dengan arahan. Itu paling cocok emang di Instagram. Karena itu pasti jelas gitu loh dari metrics, followersnya jelas. Instagram belum punya algoritma FYP. Semuanya sesuai dengan kita follow. Jadi makanya cocok banget gitu loh. Si konten-konten ini bisa masuk ke dalam sana. Lalu kalau untuk successful persona gue masukin 2 sebenarnya. Kita mungkin boleh baca singkat kali ya. Bentar. Oke, udah kelihatan belum ya? Udah kan ya? Oke, kalau lanjut ya. Nah, buat HMNS ini, kenapa gue suka sama HMNS? Pertama adalah, kalau ngomongin creative reference, ini sangat-sangat simpel. Jadi benar-benar hanya gambar orang, terus juga habis itu ada caption yang emang bentuknya bercerita. Nah, kalau di konten ini, spesial di konten ini, particularly, dia cerita tentang ibu ini, dia mencoba pengen punya anak gitu kan, terus nggak bisa-bisa, terus somehow pas dia accepting bahwa untuk menjadi human being itu nggak perlu harus punya anak, tiba-tiba dia hamil gitu. Nah, dari cerita itu dikaitin ke jualannya mereka. Jadi Ibu Sylvani ini adalah Ambar Janma user. Jadi dia itu ngambil cerita-cerita dari user-user mereka yang emang inspiratif. Which is good gitu kan. Orang-orang banyak yang kemakan ini. Bisa dilihat dari konten-konten itu benar-benar dari komen-komen itu benar-benar relate banget gitu. Relate dengan kontennya. Itu satu. Yang kedua adalah Austrade. Nah, kalau gue jujur, Austrade ini adalah salah satu brand atau salah satu akun yang emang gue liatin terus gitu sama teman-teman di Bank Mega. Karena kenapa? Karena mungkin di sini ada teman-teman yang kenal juga sama admin Austrade. Shout out buat mereka gitu kan. Karena emang kontennya bagus-bagus gitu kan dan edukatif banget. Nah, untuk especially di konten ini tuh nggak hanya konten ini sih, di hampir setiap konten mereka tuh ada pasti di depannya tuh ada hal-hal yang bikin atraktif. Nah, kalau konten ini adalah ada tes kebutaan dulu nih, tes blind spot dulu. Lalu setelah udah di tes blind spot, dia nanti akan diajarin kenapa ada blind spot dan lain sebagainya. So ada berita-beritanya sampai terakhir ada take on atau learning yang bisa kita ambil dari konten ini, which is good gitu loh. Ini kalau ngomongin konten edukasi, flow-nya dapet gitu. Kita dibawa naik dulu, terus akhirnya kita kepo, kita turun lagi, terus kita belajar banyak hal sampai terakhir kita tahu maksud dan tujuan dari blind spot dari kontennya itu apa. Itu kalau untuk kita Instagram. Lalu lanjut lagi buat X. Nah, kalau untuk X, actually kalau Bank Mega itu ada 2. Maaf. Ada 2 yang persona yang emang kita bangun di X. Yang pertama adalah ngabers dan entertaining. Pasti penasaran kenapa ngabers itu kan. Actually kenapa ngabers adalah karena Afina atau Mimina sendiri pun kalau ngomong ngapak. Kalau ngechat juga ngapak. Kerjanya ngomel-ngomel mulu. Jadi makanya cocok banget gitu loh dengan persona si ngabers ini. Akhirnya ya udahlah kita tentuin aja
persona di X kita nggak burst sama entertaining. Nah, beberapa konten yang di show ini adalah konten-konten di X Bang Mega gitu. Kayak yang sebelah kiri ini biasanya kita suka bikin create yang ala-ala provokatif gini, terus juga kita masukin kopi-kopi yang emang thought provoking banget dan orang biasanya relate sama si kopi-kopi ini. Lalu ada juga konten-konten yang bentuknya chat-chat gini, chat-chat dengan twist-twist di ujungnya. Nah, untuk cheat-sheetnya sendiri, mungkin untuk X itu audiensnya tuh opinionated. Bisa kita lihat lah, banyak banget opini-opini yang bertebaran gitu loh. Bahkan kayaknya kalau akhir-akhir ini mungkin teman-teman ada yang aware juga, ada orang di open BO, terus dia ada di ujung Twitter nge-state kayak, cintai aku sepanjang durasi. Dan itu jadi trending topic over the weekend kemarin. Karena orang-orang banyak yang ngomongin itu, komenin itu, punya opini masing-masing. Bahkan udah ada yang bikin thread nih kenapa kayak gini-gini. Jadi panjang banget gitu loh untuk X. Jadi makanya X itu audiensnya lebih opinionated lah. Orang-orangnya bisa mengeluarkan pendapat. Bahkan kan ada memes yang kayak what's opinion makes you like this, itu yang pakai pedang, mukanya Aladdin pakai pedang. Itu kan juga berarti kan menunjukkan bahwa banyak banget opini-opini yang muncul dari X ini. Nah, untuk tips and trick sendiri mungkin eh ini setelah berkali-kali A/B testing gitu kan, kayak witty persona atau yang bentuknya memes, kocak-kocakan itu works banget di X. Nah, be real, be unique, dan lakukan soft selling sebenarnya di sana. Karena seperti yang kita tahu, kita nggak bisa hard selling di Twitter. Somehow konten-konten hard selling tuh bener-bener nggak kemakan sama sekali. Nah, soft selling, terus yang kedua adalah do proactive dan reactive engagement. Apa sih sebenarnya proactive reactive engagement? Mungkin nanti kalau misalnya di lain kesempatan ada kesempatan lain lagi gitu kan, gue mungkin bisa menjelaskan nih lebih banyak lagi tentang proactive reactive. Cuma kalau misalkan di depan mungkin kurang lebih kita komen sebenarnya di konten-konten orang, karena bisa dilihat ini kayak banyak yang melakukan brand-brand ini kayak Flip yang sering gue liatin, terus ada ya Bang Mega sendiri gitu kan, kita sering melakukan hal ini. Kenapa? Semata-mata untuk dapetin exposure. Sebenarnya kita juga bisa nyelipin message-message promosional di bagian sana. Misalkan ada kayak contohnya ada orang ketipu misalkan kartu kreditnya, misalkan ya ada kartu kreditnya. Nanti kita mungkin Bang Mega bisa nyelipin message di bagian sana. Atau mungkin ada orang ATM-nya hilang gitu kan. Kita bisa nyelipin promosional message di sana. Ataupun emang sekedar hanya jadi netizen aja gitu. Kayak tadi yang di awal frugal-frugalan Bang. Itu kan hanya netizen aja, itu juga nggak apa-apa. Jadi proaktif-reaktif itu sangat penting untuk dapetin awareness dan exposure di X sendiri. Nah, untuk successful persona, gue masukin 2. Yang pertama adalah Chips Ahoy. Chips Ahoy ini adalah brand kayak dari Amerika ya, gitu kan. Kenapa gue suka sama Chips Ahoy? Pertama, dia selalu menggunakan si produknya atau si chipsnya ini dimanapun kreatif reference yang dia buat. Ini kayak ini, actually ini senyum kan. Ini si Choco Chipsnya tuh jadi senyum gitu. Lalu bisa dilihat ini kopinya juga, ini ngehe banget sih. Ini kan liriknya si Taurus kan, it's me, hi I'm the cookie, it's me. Terus ke bawah kalau misalnya nanti teman-teman boleh scroll juga, kopi-kopinya itu semuanya bener-bener kocak dan mereka mikirin buat kopinya. Lalu bisa dilihat ini organiknya tuh 4.000, 4.300, 4.400, ini 21.000 dan seterusnya. Jadi dia selalu bermain dengan si chipsnya itu sendiri. Itu kalau luar negeri. Lalu kalau untuk dalam negeri itu gue sebenarnya suka sama personanya Harry Bacot. Kenapa Harry Bacot di sini masuk? Mungkin kalau di teman-teman di sini ada juga Harry Bacot, shout out buat teman-teman Harry Bacot gitu kan. Jadi Harry Bacot tuh udah jelas gitu loh. Rootsnya mereka adalah ngomongin tentang working culture. Anything, mau happy-happynya, mau nggak happy-happynya juga tetap dimasukin sama Harry Bacot. Dan Harry Bacot tuh suka banget bikin gini nih, semacam kayak thought provoking atau kayak tema-tema yang bisa diobrolin, bisa jadi panjang gitu loh. Dan itu orang-orang akhirnya pada nontonin, pada komen dan seterusnya. Jadi makanya gue senang banget suka nge-scroll Harry Bacot dan suka ngebacain konten-kontennya gimana ya kondisi working culture akhir-akhir ini dan seterusnya. Ya mereka juga nge-touch berbagai topik-topik kayak Gen Sandwich, terus ada orang-orang yang udah kerja lama dan seterusnya. Jadi makanya gue senang banget liatin si Harry Bacot ini. Lanjut lagi Facebook. Nah, kalau Facebook sendiri ini lumayan unik nih. Ini actually pertama kalinya gue ngerasa kayak anjir di Facebook ternyata punya power yang bener-bener gila banget gitu loh. Karena gue sebelumnya nggak pernah nyangka kalau Facebook tuh akan segila ini powernya. Oke, cerita dulu. Kalau di Facebook Bang Mega awalnya juga tuh kita sempat bingung. Kira-kira kita mau deliver konten apa ya gitu kan. Akhirnya kita coba cari roots yang emang deket sama audiensnya. Banyak sebenarnya. Ini kalau misalkan yang gue sebutkan di sini ada
yang pakai Facebook tuh biasanya kan most likely lo orang tua, ibu-ibu atau bapak-bapak lah gitu kan. Ibu-ibu atau bapak-bapak biasanya kalau ngechat pakai apa? WA. Mereka biasanya suka update status WA, suka update status FB. Sesimpel kayak, iya nih bapak-bapak, saya lagi ada di pos ronda nih sama bapak ini, sama bapak ini. Gitu kan mereka sering kayak melakukan hal itu. Terus, Bismillah, mulai hari dengan senyuman, semoga rezeki datang. Misalkan kayak gitu. Kayak quotes-quotes setiap pagi kan selalu dikeluarkan sama bapak-bapak kan. Jadi sebenarnya kita bisa ngetes bagian itu, ngetes yang relate dengan mereka. Karena emang audiens mereka lebih major, lebih receh gitu kan. Jadi pada akhirnya kita create persona di Facebook itu adalah bapak-bapak dan juga entertaining. Nah, dan surprisingly ketika kita konsisten mengengage audiens gitu kan, di komen, kita balas-balasin komennya mereka tuh mau loh berdiskusi dan attach dengan konten yang yang kita upload. Misalkan kayak kita lagi ngomongin ini, contohnya ini deh. Ini sebelah kiri nih lumayan ngehes ini ngomongin tentang promo Metro sebenarnya. Promo Metro karena kan Bang Mega salah satu Metro kan salah satu City Corp, Bang Mega di bagian City Corp. Jadi kita ngepromote tentang Metro pakai kartu Bang Mega. Kontennya sereceh ini cuma foto kaki doang. Ini actually kayaknya sempat diambil waktu itu sama Jakarta Keras ya, singkat gue. Waktu itu sempat beredar di Instagram dengan ini kan udah ada watermarknya, cuma watermarknya hilang. Nah, jadi di komennya pun dia ngomongin Metro gitu, ngomongin tentang ya ada beberapa yang salfok dengan kakinya, tapi ada beberapa juga yang ngeliatin promonya gitu. Jadi sedikit banyak promo juga tersampaikan ke mereka. Yang kanan juga sama. Ini kita ngomongin tentang liburan atau program undian yang ada di Bank Mega. Gitu. Lalu yang terakhir TikTok. Nah, TikTok sebenarnya lumayan ya mungkin teman-teman udah banyak yang aware dan juga banyak yang tahu juga TikTok Bang Mega, Megamin. Mungkin teman-teman juga mengira bahwa Megamin itu hanya ada di TikTok, padahal enggak. Sekali lagi, gue mau info di sini kalau Megamin itu sebenarnya persona di masing-masing channel. Jadi di Instagram ada, di Twitter ada, di Facebook ada, pun di TikTok ada. Gitu. Nah, kalau di TikTok sendiri kita approach-nya adalah lebih personalisasi. Kenapa personalisasi? Karena awal-awal kita mungkin teman-teman bisa scroll jauh gitu ya. Di paling bawah tuh banyak konten-konten kita yang bentuknya kocak-kocakan. Itu nggak kemakan sama sekali gitu. Karena nggak ada nggak ada konsistensi di bagian itu. Kontennya berubah-berubah. Terus juga storyline-nya berubah-berubah gitu. Jadi kurang kemakan sama masyarakat TikTok. Akhirnya kita memutar otak gimana caranya tetap bisa produksi konten yang mudah, cuma tetap bagus gitu kan. Nah, akhirnya come up dengan si Megamin TikTok Universe ini. Awalnya kita kenalin Megamin gitu kan dari kartu gold, cerita dia baru kerja, terus kita bikin storyline-nya. Jadi kalau gue boleh cerita di balik ini semua, TikTok tuh benar-benar ketika kita Bang Mega create konten TikTok tuh benar-benar kayak bikin skrip film. Dan kebetulan si Megamin ini juga salah satu TikToker gitu kan. Jadi dia juga lumayan aware dengan cara bikin skrip dan lain sebagainya. Jadi benar-benar nge-create ini kita mungkin yang sekarang nih kita udah tahu nih the next 2 to 3 weeks kira-kira bakal ngomongin apa, benang merahnya tuh apa. Walaupun sebenarnya ada juga kayak side story yang lain gitu dari kartu-kartu yang lain itu kan tetap kita masukkan juga. Cuma again kita tahu benang merahnya Megamin mau ngapain gitu. Itu kita udah tahu benang merahnya itu apa. Nah, personanya sendiri adalah friendly and lovable. Karena ya kita sering balas-balasin komen, kita sering nyindir-nyindir orang, nge-skip konten orang gitu kan. Semata-mata sebenarnya untuk nge-embrace konten si friendly and lovable konten ini. Nah, untuk audiens sendiri didominasi oleh Gen Z. Ini terbukti banget. Karena kalau dilihat dari demografik Bang Mega pun sama. Gen Z jauh lebih banyak dibandingkan yang lebih tua. Dan mereka tuh kalau di Bang Mega sendiri suka konten-konten yang snackable. Jadi konten-konten yang sebenarnya gampang buat ditonton, enak, gak berat gitu. Mereka mau nontonin gitu. Jadi konten-konten snackable ini emang kemakan banget di Bang Mega. Nah, tips and triknya pertama, create konsisten persona dan juga konsisten konten yang akan kita mau kirim, mau kita bikin. Kenapa? Karena ini lumayan penting. Kalau kalian teman-teman bisa lihat juga, nggak hanya Bang Mega gitu, konten-konten yang lain, konten kreator yang lain, ketika mereka create konten itu konsisten, let's say dalam rentang waktu 4 bulan, konten itu aja, kayak event deh. Ini paling common deh, event deh. Event awal-awal kemunculan kontennya apa? Vox Pop bukan? Pertanyaan nanya jawab terus kan, sampai orang bosen baru diganti bentuk konten, walaupun tetap Vox Pop. Banyak Selos dulu juga kontennya challenge, makin kesini dia ngomongin tinju terus. Jadi
kalau di TikTok sangat-sangat penting untuk create konsisten konten yang itu aja sampai nemuin titik jenuh baru kita ganti konten lain. Itu sangat penting. Lalu yang kedua, anything can become a content. Semuanya itu bisa jadi konten kalau di TikTok. Mau misalkan punya salon ini tadi salon kecantikan bisa ngomongin potong rambut. Salon kuku misalkan sekedar gunting kuku dan mani pedi aja gue kemarin sempat ada yang lewat tuh rame loh viewsnya, jutaan yang nontonin. Ini mungkin ada contoh. Nah, contohnya nih gue masukin, mungkin teman-teman ada yang aware kah? Koko Cuan namanya. Oke, nanti boleh dilanjutkan tontonnya. Cuma again gue mau cerita, kalau Koko Cuan ini sebenarnya tukang bangunan, lalu dia jualan online. Nah, dia bikin konten ketika dia tiba-tiba dapat orderan cuman 1 kilogram pasir harus dikirim secara rapi. Dia dapat satu kuas harus dikirim secara rapi. Sebenarnya dia curhat di sana. Di konten itu dia curhat. Cuma dia ngasih edukasi sambil kita juga dimanjakan dengan konten-konten yang eye pleasing kayak dia motong-motong lah, tempel-nempel lah. Itu menurut gue eye pleasing untuk gue personally. Jadi gue tonton dan views itu gede-gede banget. Kalian boleh buka Koko Cuan. Lalu yang kedua tentu nggak sombong, cuma Bang Mega gitu karena uh, actually dari sejak awal kemunculan sampai sekarang kita coba untuk gimana caranya keep up dengan new trends, keep up dengan perubahan-perubahan yang ada, isu-isu yang ada kita coba touch. Jadi nggak sombong cuma ya semoga ini bisa jadi teman-teman juga bisa apa ya bisa look up lah ke kedua akun ini. Oke, untuk slide terakhir banget nih, conclusion-nya adalah boleh mungkin tadi udah cerita banyak gitu kan. Terus apa sih impact-nya sebenarnya? Itu kan pasti kan kita juga pengen tahu kan impact-nya seperti apa. Nah, ini udah kita conduct di bulan Juni 2023 gitu kan di half year kemarin, comparing a whole 2022 performance. Jadi 1 tahun comparing dengan setengah tahun, amount of share of voice di social media itu naik 46%, hampir setengah, hampir 50%. Lalu ngomongin total interaction naik 673%. Tentunya selain konten organik, juga kita ada konten boost di bagian ini. Jadi significantly high lah. Cuma again, kalau konten boost, kalau konten aslinya juga nggak bagus, juga nggak akan naik gitu. Jadi again, quality of content harus kita jagain. Lalu learningsnya dari tadi gue udah banyak omong nih. Pertama, know yourself. Gimana caranya kita bisa mengidentifikasi kita tuh suka apa, cara kita nulis kayak gimana, kita tuh suka isu-isu seperti apa, brand kita tuh directionnya seperti apa. Nah, setelah itu baru kita jadiin persona. Kalau bisa, saran gue adalah persona itu harus match dengan apa yang kita punya sebenarnya. Misalkan si Farhan personanya abang-abang ya. Kalau bisa persona brandnya juga abang-abang gitu. Karena apa? Karena kita akan lebih mudah untuk create konten, lebih mudah untuk deliver konten pun akan lebih relate. Lalu yang kedua adalah consistency is the key. Tadi gue sempat mention, create konten harus konsisten. Kayak di TikTok, salah satu yang bikin viral adalah ketika konten itu konsisten, terus kita juga touch pain point dari orang-orang ini pengen lihat apa sih. Itu penting di hampir semua channel, nggak hanya di TikTok. Jadi kita harus create persona yang baik dan bagus juga. Terakhir, be open dan adaptive. Jangan takut bingung gitu kan, karena semuanya juga belajar di sini, pun sama gue juga masih belajar. Makanya gue sangat senang kalau misalkan habis ini nanti teman-teman juga bisa sharing kesulitannya juga gimana, mungkin ada challenge-challenge tertentu juga dari masing-masing brand atau freelance juga gitu kan. Gue senang banget untuk mendengarkan itu karena sampai sekarang pun gue masih tetap belajar dan juga tetap beradaptasi. Masih banyak lah yang masih bisa gue pelajari gitu terkait sosial media, karena again sosial media selalu berubah. Mungkin hari ini, mungkin sekarang kayak gini, mungkin 2 jam ke depan bisa berubah lagi gitu materinya, ada sesuatu yang besar misalnya. Oke, ingat kata Mas Lord Aldi Taher, semua manusia di muka bumi ini bingung gitu kan, nanti nggak bingung kalau pas sudah di surga. Sekian, kurang lebih itu yang bisa gue share. Semoga membantu teman-teman semua gitu kan, mencerahkan juga. Hopefully bisa diterapkan juga di sosial media masing-masing. Sekarang kita lanjut ke Q&A. Mereka berdua dikejutkan kembali dengan air di dalam. Thank you, Mas Farhan. Thank you. Yang mau tanya mungkin boleh raise hand, tapi sebelum itu sebenarnya aku punya kuis menarik sih.
sebelum masuk Q&A, ini kuisnya spesial banget dibikin sama Kuda Lumping. Jadi kuisnya lucu-lucuan aja, boleh jawab di kolom komentar. Sesi favorit. Bener banget. Oke, aku coba sharing ya. Mas Farhan boleh bantu jawab juga nggak apa-apa. Pertanyaannya nggak susah kok. Oke. Sangat nggak, sangat receh. Karena ini dibikin sama Kuda Lumping. Kuda lumping nggak mau buka masker. Buka topeng. Ini udah kelihatan belum ya? Udah. Oke. Kita akan main tebak artis. Gampang banget, gampang. Parah. Pokoknya komen ya, bisa jawab ya. Oke. Pertanyaan pertama. Oke, ini clue-nya. Apa nih kira-kira nih? Artisnya. Boleh komen ya. Ya, aku nggak bisa sambil lihat komen sih ya. Tuh banyak yang Oke. jawab Taylor Swift. Oke, kita langsung. Ya, bener deh. Dadah. Terus nggak ada yang salah nggak? Bener semua kan? Benar semua. Ah, gimana nih? Kuda lumping nih, langsung bisa dijawab. Kegampangan kuda lumping ah. Gampang nih, bro. Oke, next. Ini nih. Apa ya? Ini siapa? Agak Wiguna. Arya Wiguna. Love. Arya Saloka ya? Agak Saloka kan yang main. Bener gak sih? Arya Saloka ya? Ini agak Wiguna gak sih? Yang Iya, demi ini Tuhan pernah Arya gitu. doang. Arya Love atau Dalang. Apa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Love. Oke. The Gila, ada yang jawab Demi Lovato tadi tuh. Gokil. Demi. Oh, ini Demi Demi Tuhan. Tuhan, Love sama Demi Ato. Tuhan. Demi Love Ato. Love Ato. Oh. Duh, Boleh juga kuda lumping. boleh. Boleh. Next. Kompas. Apaan? Arah. Yang bisa jawab? Adakah yang bisa menjawab ini? Itu apa kucing? I'm dying. Oke. Jujur aku juga baru melihat pertanyaan ini ya. Oke, mari kita sama-sama lihat jawabannya. Westlife. Oh, ini West. Oh, Dia West. nggak mati, jadi dia hidup. Oh, Westlife. Oke. Oke, boleh. Emang ada aja. Next. Ibu nada. Apaan? Ada yang bisa jawab? Nggak ada? Ada nggak nih? Bingung sih, ini apa sih? Ibu, anak. Ibunda. Ada. Budi Doremi. Ibu di Ibu. Di. Doremi. Oh. Aduh, tahu dari mana itu Doremi ngasal. capek. Ini mah bukan Doremi ya? Ngasal. Woi, kuda lumping. Keluar loh. Budi Doremi boleh lah, boleh. Ini gue tahu nih kayaknya nih. Ayunan. Mau di Ayunda. Angga Yunanda. Angga Yunanda. Iya juga ya. Angguk Yunanda ya? Kuda lumping. Mau di Oh, di Ayunda. Ayunda. Oh, ini Oh, mau. mau di Ayunda. ya. Oh, gitu. Boleh.
Open Yunda. kan? Oh, ada aja. Nah, Oke, sudah cukup. Emang ini kita cukupkan saja ya. Kita next ke Q&A kali ya. Yang udah angkat tangan sama nih. Mas Wahan siap menjawab pertanyaan Siap. dari sobat-sobat kita ini? Boleh. Mas Fahri. Oke. Boleh Mas Fahri? Unmute, di-unmute. Oleh. Halo, Halo. Mas Farhan. Halo, Mas Makasih Fahri. juga Kak udah ngasih kesempatan buat nanya. Jadi kan kalau dari penjelasan tadi kan ada beberapa juga ya yang dari Facebook ataupun Instagram kan beda-beda tuh persona orangnya. Berarti kita itu bisa bikin beberapa persona untuk audiens kita gitu ya Kak. Terus kalau untuk metode untuk mencari buyer persona itu apakah dummy atau ada metode-metode yang bagus yang bisa kita pakai biar persona kita itu pas gitu Kak. Paling itu sih pertanyaannya. Oke. Makasih Kak Farhan. Thank you, Fahri, pertanyaannya. Nah, pertama kalau misalkan ngomongin beberapa persona, tentu. Tadi sebenarnya yang gue mention juga, gue malah mengencourage untuk membedakan persona antara satu channel dengan channel lain. Karena apa? Karena tadi gue sempat mention juga, approach-nya berbeda-beda. Orangnya beda, audiensnya beda. Makanya tadi ada cheat sheet juga. Sebenarnya itu untuk sebagai starting point ketika kita mau create persona, kita harus tahu juga nih as a whole gitu kan, secara keseluruhan audiens si masing-masing channel ini kayak gimana. Jadi justru gue malah mengencourage untuk create persona yang berbeda-beda antara satu channel dan juga dengan channel yang lain. Itu satu. Kalau pertanyaan dua, ada metode atau enggak? Actually kalau nanya gue pribadi, gue boleh jujur, gue nggak pernah pakai metode apapun. Jadi gue pure sebenarnya melakukan A/B testing sih, Ri. Jadi A/B testing ini adalah misalkan gini, gue biasanya create konten around 1 month atau 2 month gitu kan. Di konten A misalkan gitu. Kita coba dulu konten A ini kemakan gak sama mereka. Oh ternyata nggak kemakan. Oh ya udah kita ganti ke konten B. Konten B nggak kemakan, tapi kayaknya yang masih bagusan konten A gitu kan. Oh coba deh kita mix deh di berbagai aspek, kita ambil konten A, cuma di misalkan kreatif referensi konten A, captionnya diambil konten B, konten C akhirnya akan muncul lagi. Kita coba lagi A/B testing. Jadi kurang lebih kayak gitu. Itu namanya sebenarnya untuk mendefine kira-kira orang-orang ini kemakan dengan kontennya seperti apa. Dan itu through the process, nggak bisa emang one night. Pun sama yang dilakukan dengan TikTok. Dari kehadiran gua ke sampai akhir found out Megamin aja itu maksud gue ini kan yang paling terkenal ya gitu kan, yang paling paling common gitu yang diketahui orang banyak. Dari gue masuk sampai akhirnya ketemu Megamin tuh around maybe 6 month, 5 month gitu kan. Jadi around 5 month itu gue melakukan berbagai A/B testing gitu dari segi konten, dari segi boosting gitu kan. Apakah ketika gue pantik boost ini akan create traffic kah gitu-gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang itu nggak ada metode khusus gitu kan, cuma yang gue selalu berbagangan dengan A/B testing. A/B testing itu sangat penting by the way. Buat semua channel A/B testing itu sangat penting. Jadi kita bisa tahu konten mana yang akan kemakan sama orang-orang. Kayak tadi yang gue coba kasih ke Mbak Anissa juga, tadi kan gue sempat mention ada yang apakah orang itu ketombean kah? Misalkan kalau makanan, apakah orang itu suka yang mukbang atau makan cantik atau dia sukanya emang misalkan kita FMCG mie-nya di fusion dengan apa misalkan dililit pakai sosis kah misalkan kayak gitu. Jadi kita harus coba-coba dulu kontennya kayak gimana. Nah, dari konten-konten itu resultnya kan kita pasti kan nyatet kan metriknya seperti apa, IR berapa, impressionnya berapa, reach-nya berapa, terus juga budget yang kita allocate berapa misalkan kalau ada boost. Nah, dari situ kita baru bisa nge-divide, oh kayaknya yang sering kemakan konten itu yang kayak gini loh. Berarti persona kita tuh harus kayak gini supaya mereka mau kemakan kontennya yang seperti ini. Gitu sih. Gitu sih, Fahri. Semoga menjawab. Oke. Thank you Aman Kak Mas Farhan. Fahri? Oke. Ini Aman. ada beberapa aman ya? Aman nih. Thank you Ada ya, Fahri. beberapa pertanyaan ya. Iya, di Kalau komen nih kayak ada beberapa pertanyaan juga ya. Kak, kalau mau riset nih dari Mas Satrio, Kang, kalau mau riset persona yang cocok buat audiens dan platform kita gimana ya? Apa perlu A/B testing dari Mas Satrio nih? Kalau rasa personanya cocok buat audiens dan platform kita gimana ya? Sebenarnya tadi udah terjawab sih harusnya ya. Iya, benar harus perlu A/B testing. Tadi yang gue sempat mention mungkin untuk rentang waktunya tergantung ya. Biasanya kan ada beberapa brand yang pengennya
pengennya cepat gitu loh, kayak pengen cepat gitu, pengen cepet-cepet tahu personanya seperti apa, konten harus bagus gitu kan. Mungkin itu bisa di speed up gitu kan. Mungkin around 2 weeks, tapi nggak mungkin 1 minggu sih. Nggak mungkin 1 minggu. Kayak mungkin kalau misalkan emang tuh akun baru banget nyala misalkan gitu, at least sebulan lah kita coba konten A gitu. Untuk tahu gitu loh, ini resultnya seperti apa. Nanti next month berubah. Sebulan tuh menurut gue udah yang paling minimal banget sih. Tapi gue biasanya melakukan ini sebulan setengah, 2 bulan gitu. Jadi memang berubah-berubah terus kontennya gitu dari awal. Pun sama dari Instagram gitu. Mungkin di awal kita cuma monoton itu terus. Cuma lama-lama kita seiring berkembangnya ya kita tahu gitu kan apa yang disukain oleh anak-anak, apa namanya yang disukain oleh Megaminnya gitu kan. Mereka Megamin suka ngerjainnya kayak gimana. Terus juga si orang-orang audiens ini suka suka konten-konten seperti apa. Akhirnya kita 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 growth lah, kita coba ubah lagi gitu. Jadi benar, harus perlu A/B testing, perlu A/B testing. Oke, ada lagi, lanjut lagi. Nih, ada lagi pertanyaan kayaknya. Ada nih dari Mas Mas Farhan. Farhan, oke. Kalau followers Followers dikit dan dikit. orang juga belum aware ke brand kita. Gimana Oke, caranya biar makan tuh? ini menarik, ini menarik. Jadi gini, pun sama pas gue datang ke sini, ke Bank Mega nih, tadi case lagi, Bank Mega itu mati suri. Jadi sosmednya ngepostnya KV. Kayak 2 tahun ke belakang ngepostnya KV doang gitu kan. Nah, gimana caranya akhirnya orang mau follow, orang juga aware ke brand kita adalah dengan budget boost. Menurut gue budget boost dan konten itu nggak bisa dipisahkan. Jadi kerjanya anak sosmed itu emang harus beriringan dengan kerjanya performance. Target audience itu penting, budget allocations itu penting. Gue mengamini kalau misalkan nggak ada brand besar ya, gue ngomong brand besar ya, brand besar yang sukses tanpa ada budget boost di belakangnya. Menurut gue itu sulit, bisa, cuma sulit banget. Kita mungkin bisa berangkat dari hashtag dulu, terus juga create konten yang mau benar-benar menarik itu, yang berbeda. Cuma again, kalau ngomongin Instagram ya, terutama Instagram, TikTok dan Facebook yang notabene-nya adalah konten apa namanya channel-channel yang udah lama, dari lama gitu, sangat-sangat saturated push-nya. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba muncul satu brand muncul terus bagus, nggak bisa. Gue yakin pasti brand-brand baru yang muncul, bank-bank digital baru yang muncul, atau mungkin ya you name it lah, apapun brand-brand yang muncul di Instagram itu pasti nge-spend some money dulu lah, either itu di boost ads ataupun di KOL. Jadi bisa di antara dua itu. Gitu kurang lebih Farhan jawabannya. Oke. Apa nih? Next ada pertanyaan lagi nih. Dari Mas Iwan. Oke, Mas Ikhwan. Boost ads itu same case juga ya Kak untuk objektif target kenaikan followers. Oke, actually mungkin nanti Buset mungkin ada apa namanya, ada sesi sendiri kali ya, karena lumayan panjang kalau ngomong Buset. Cuma kalau gue boleh ceritain sedikit, Boost Ads itu ada banyak sebenarnya. Di masing-masing channel sendiri juga ada banyak kan sebenarnya objektifnya. Kayaknya kalau ngomongin followers growth itu setahu gue currently itu cuma ada di TikTok. Dia nggak ada di channel yang lain gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk mungkin ya kalau gue diminta untuk nge-grow sebuah social media dari nol, yang di awal pertama kali gue boost bukan followers justru adalah reach. Jadi gimana caranya konten ini bisa nge-reach banyak orang. Nah, again, dari masing-masing objektif itu juga gambling sebenarnya. Kita nggak bisa seterus gunain reach terus, itu nggak bisa, atau engagement terus itu nggak bisa. Jadi emang harus di apa ya, ada strategi lah kalau ngomongin boost ads di sosial media. Cuma again, kalau ini konteksnya adalah kita baru nge-growth sebuah akun Instagram yang emang dari nol, alangkah baiknya emang berawal dari reach itu juga harus berdampingan dengan content creation yang kita buat atau quality content yang emang kita punya. Kalau kontennya bagus, kita boost reach udah pasti kemakan. Tapi kalau kontennya jelek, kita boost reach, itu nggak akan kemakan. Cuman orang nontonin doang, cuma pasti akan dislike. Jadi gimana caranya ketika kita nge-growth sebuah akun Instagram, kita harus udah punya konten pillarnya apa. Jadi, atau mungkin bukan postingan pertama banget yang kita boost gitu. Enggak, jangan. Kita udah nge-post mungkin sekitar 2 minggu, 3 minggu, baru habis itu kita boost. Kenapa? Semata-mata ketika orang terpapar konten tersebut, diklik Instagram kita, itu udah ada kontennya, udah ada konten pilarnya. Jadi orang tuh akan ngebaca. Gitu. Oke. Ini ada yang nanya tambahannya nih Kak.
Lanjutannya nih, Mas. Boleh, Mas Nah, Farhan ya? tapi kalau masih baru banget akun sosmednya, fokus di Oh push ini Mas Satrio, oke. likes dulu ya. Bener. Kalau lu nanya gini, tergantung. Ini kalau misalnya ini gue ngomong konteks brand ya, brand yang punya budget ya. Gue nggak ngomong konteks yang personal. Kalau konteks yang brand, kalian megang sebuah brand, kalian punya budget, boost ads, atau mungkin freelance kalian punya budget boost ads, dan biasanya budgetnya nggak seberapa gitu kan. Alangkah baiknya emang di boost awareness dulu. Awareness, tapi again tadi yang gue bilang, kalian juga harus punya konten pilar yang kuat gitu. Kalian mau ngomongin apa tuh jelas gitu di dalam sana. Jadi boost konten itu adalah gimana caranya kita bisa dapetin traffic sebanyak-banyaknya ke konten kita. Nah, persona ini juga sama. Persona ini kalau bisa emang udah terbentuk dari awal. Jadi ketika orang masuk ke Instagram kita, misalkan dari bio nih kita baca Chips Ahoy, dari bio kita ngeliat kayak anjing dia langsung ngomongin, langsung ngutip lagu Taylor Swift gitu. Kita langsung terpatri gitu kan, kayak bawahnya kayak gimana lagi sih gitu. Jadi akan terus seperti itu progresnya. Orang nanti ada orang baru lagi ngeliatin, kontennya lucu juga ya, akhirnya follow. Jadi emang bener-bener di awal tuh kalau bisa busnya reach. Nanti eh, sering berjalannya waktu, boleh kita busa nanti sometimes ke engagement. Karena kan sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau engagementnya gede, kalau di Instagram kan itu akan masuk ke explore orang lain juga kan. Gitu lah. Sebenarnya kan kayak gitu kan. Jadi makanya kalau ngomongin boost ads ya itu, again, kalau di awal banget, gue setuju harus masukin ke awareness dulu gimana caranya orang bisa ngeliat akun kita sebanyak-banyaknya. Tapi when the time it grows gitu kan, saat itu sering berjalan waktu, kita bisa bermain di boost strategi juga. Gitu. Oke. Aman ya, Mas Satrio, Mas Farhan. Oke. Ini Sama-sama Mas Farhan, sama-sama Mas Satrio, ada Mas yang Iwan, mau sama-sama. raise hand lagi, mau Ada nanya lagi guys. curhat lagi boleh banget. Mumpung masih ada waktunya nih. Gimana? Ada? Apakah ada? Ini. Oke. Boleh kalau mau sharing akun sosmednya nih teman-teman kasih tahu challenge-nya di mana boleh. Boleh dong sharing akun sosmednya. Ada lagi? Oh, oke, Kak Adisti. Boleh Kak Adisti. Langsung on mic aja. Langsung di unmute. Kedengeran nggak ya Kak suaranya? Kedengeran? Aman-aman. Oh, oke. Sebelumnya aku ini Kak mau nanya tentang kan tadi personal branding ya. Terus habis itu cari apa namanya detail dari si produk kitanya dulu kan. Nah, Ya. aku tuh lagi handle sosmed tentang template untuk kerjaan orang gitu, baik project manager, finance gitu. Jadi Excel, Word dan PPT gitu. Nah, jadi emang pas aku lihat juga previous ads-nya itu target yang banyaknya itu usia 35 sampai 44 gitu. Jadi kayak wah, ini lumayan. Tua ya, udah tua ya. Heeh, 344 jadi tuh lumayan kayak mature sih. berarti kan maksudnya aku juga udah review sosmed sebelumnya itu kontennya ya jokes bapak-bapak juga ya. Nah, cuman untuk apa namanya personanya ini berarti kayak reference-nya itu kemana aja ya Kak Farhan? Soalnya kayak for me something new karena aku baru masuk Oke. gitu. Jadi kayak yang soalnya selama ini kan produk skincare, produk jadi gitu. Udah gitu satu ini digital goods, terus habis itu ini 35 sampai 40 tahun gitu. Jadi aku kayak ada kendala di ini penggunaan bahasanya terus gitu-gitunya itu kayak wah ini gimana nih aku bingung. Oke, understand. Thank you Adisi pertanyaannya. Mungkin yang pertama kali gue bisa kasih masukan kayak pertama di look back dulu gitu loh.
Karena kan tadi kan sempat mention juga sebelumnya udah ada persona yang kocak-kocakan gitu kan. Jadi mungkin bisa di look back dulu gitu konten-konten sebelumnya seperti apa. Apakah itu kemakan atau enggak. Jadi kita bisa nilai dulu nih. Oh ini konten ini kemakan. Oh konten ini enggak gitu kan. Kalau kemakan ya udah kita lanjutin. Cuma kalau enggak ya let's kill it gitu loh. Kita nggak mau ambil konten yang bagiannya yang itu. Nah setelah udah kita analisain bagian itu. Nah dari umur sendiri. Tadi kan gue udah sempat mention ini tua banget gitu kan umurnya. Nah tentunya kita harus nge-touch sesuatu yang emang sekiranya relate dengan mereka dan yang keseharian mereka misalkan kayak gitu. Nah ini tuh bisa banyak sih menurut gue. Ini kan jualannya kan digital products, template untuk tadi project manager, terus ya itu kan notabene orang-orang tua gitu biasanya yang mengisi posisi-posisi tersebut kan. Nah coba dicari dari keresahannya mereka, dari di sphere mereka atau mungkin dari keresahan mereka atau yang relate dari mereka setiap hari gitu. Misalkan setiap hari mereka kan biasanya kalau umur orang-orang itu biasanya melakukan approval setiap hari gitu kan. Nah mungkin dicari yang bagian unik dari proses approval seperti apa. Emang not necessarily harus langsung menjual produk itu secara gamblang gitu kan. Mungkin di bagian approval kita bisa bikin kocak-kocakannya, kita create jadi konten, kita kemas jadi sebuah konten. Terus juga yang kedua, mungkin kesulitan mereka itu kan jualan template, berarti kan mereka ada kesulitan di bagian itu, entah mereka nggak bisa ngurusin rumusnya kah gitu kan, atau mungkin mereka nggak bisa mengoperasikan Excel secara benar kah. Nah di bagian itu mungkin kita bisa ngetas gitu loh. Kenapa akhirnya ada produk ini gitu loh. Apa latar belakangnya? Pasti kan kalau orang tua tuh setahu gue suka banget baca-baca artikel kan. Nah, jadi kita bisa ngasih tahu misalkan kenapa kalian harus beli konten gua atau kalian harus subscribe konten gua. Kenapa kalian harus subscribe produk kita. Itu kita jelasin gitu loh. Sebabnya karena poin A, poin B, poin C. Dan di situ kita bisa kasih di sphere mereka. Karena kalau misalkan berawal dari sphere, orang tuh pasti kayak takut, emang iya ya, emang gue kayak gitu ya? Emang bener ya kayak gitu ya? Oh kalau kayak gitu, coba deh gue coba cari tahu gitu. Biasanya tuh orang akan seperti itu. Jadi bisa bermain di bagian itu sih. Dari kita cari biggest sphere mereka apa, kita cari produk USB-nya kayak gimana. Karena sebenarnya kalau misalkan dilihat, kalau 35 sampai 44 kayaknya kalau kocak-kocakan menurut gue kocak-kocakan semuanya gitu kayaknya menurut gue kurang cocok gitu loh. Karena mereka tuh pasti orang-orang yang serius, apalagi posisinya kan project manager, which mereka pasti punya banyak stakeholder. Jadi mungkin bisa di-touch bagian kocak-kocaknya bisa gitu kan di bagian yang lain. Cuma kalau misalnya ngomongin penjualannya kayak menurut gue pribadi perlu dikasih tahu reason to use-nya. Kenapa lo harus pakai produk ini? Dan itu yang harus di-push terus-terusan. Apa USB-nya? Itu yang harus di-push terus-terusan. Jadi benar-benar direct dan benar-benar clear lah di message yang disampaikan ke mereka. Dan kalau bisa, kalau misalkan emang ada ads, ngejalanin ads gitu kan, ads-nya juga jangan yang terlalu berat sih, gitu. Yang benar-benar jualan aja. Contoh ads gampang adalah Ada Kami. Mungkin teman-teman juga sering nonton YouTube, tiba-tiba ketemu konten Ada Kami kan. Ada Kami kan menurut gue semua umur ngerti sih apa namanya ads mereka gitu. Sesimpel ya lu pinjem apa namanya limit sampai 80 juta gitu. Gue sampai hafal. Limit itu sampai 80 juta, cicilannya nggak besar gitu kan. Itu kan sesimpel itu. Jadi konten-konten yang konten-konten yang eh, mudah diterima sama orang-orang tua ini itu harus terus dikasih paparan ke mereka sih. Kurang lebih gitu sih, Mbak Aristi. Semoga menjawab. Oke, ini nextnya ada Kak Fania, Boleh? Boleh. Aku sebelumnya nggak pernah handle sosmed, tapi aku mau nanya, kan tadi sempat mention kalau misalnya Bank Mega itu sosial medianya lebih masuk ke tim Gen Z ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita ngomongin kartu kredit itu kan sebenarnya audiensnya itu nggak cuma Gen Z ataupun mungkin ada yang milenial ataupun ada yang kayak elderly gitu. Nah, aku mau nanya mungkin kalau misalnya untuk ad konten kreatif atau ad copy-nya itu ngikutin persona di setiap sosmed itu sendiri, atau kan kalau misalnya bagian performance lebih fokus ke business goal-nya ya, kita mau achieve as much leads as you can Benar. gitu. Jadi aku mau nanya, apakah kontennya itu menyesuaikan persona dari masing-masing sosial media tersebut kalau di Bank Mega?
Oke, Thank you, Kak. good question sebenarnya. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Fania. Mungkin kalau aku boleh sharing, aku pun sekarang bekerja berdampingan dengan tim performance gitu kan. Aku juga seeding sebenarnya kalau misalkan pernah dapat iklan Bang Mega di TikTok gitu kan. Itu sebenarnya seedingan juga dari tim aku ke tim performance. Bener banget tadi juga sempat mention gimana caranya pasti performance ujung-ujungnya leads dan conversion gitu kan. Nah, jadi kalau boleh jujur, sebenarnya nggak ada untuk saat ini nggak ada alignment sama sekali antara konten sosmed yang Bang Mega bikin dengan konten ad yang performance naikin di backend. Jadi belum ada di sebagian itu belum align. Nah, kenapa? Karena kayaknya ya, menurut ini menurut diri gue, menurut gue pribadi, kayak target audience itu berbeda gitu. Sebenarnya bisa di retargeting ke followers kita. Cuma again kalau ngomongin performance kan pasti ada cost efisiensi juga. Ada CPA-nya, ada CPL yang harus dijaga gitu kan. Jadi makanya kita belum pernah nge-touch yang bagian itu. Cuma again mungkin dari target audiensnya berbeda. Jadi kita memilih route untuk nggak menyamakan konten ads dan konten yang ada di sosmed. Nah, kalau ngomongin ad copy again kayaknya alangkah lebih baiknya kalau konten ads itu lebih direct. Gue lebih suka konten-konten yang lebih direct gitu loh, yang emang berjualan. Apalagi kalau bentuknya KV. Biasanya kan ad copy munculnya bersama dengan KV kan. Beda kalau misalkan dengan native video yang emang kontennya yang muncul itu adalah video. Nah, sebenarnya ada beberapa learning gitu kan. Bang Mega sendiri dulu gue sempat ada beberapa konten yang emang gue seeding bentuknya native video ke tim performance. Itu moving the needle in terms of CPL-nya, in terms of CPA-nya dalam 2 minggu atau dalam sebulan ke depan itu benar-benar turun banget karena konten itu emang generate banyak banget leads. Nah, kontennya itu saat itu adalah kalian mungkin pernah aware sama konten yang di TikTok yang cipratin air gitu. Jadi cuci tangan cipratin air, tiba-tiba si HP kepencet dan dia jalan sendiri untuk nge-apply. Nah, itu saat itu kita sempat bikin konten kayak gitu dan itu bener-bener ramai banget dan moving the needle dari sisi performance juga. CPL-nya turun, CP-nya turun. Gitu. Jadi kalau ngomongin ad copy dan juga kalau ngomongin ad copy dan juga materi ads untuk saat ini sendiri kalau di Omega nggak ada alignment di bagian itu dengan konten sosial media. Cuma kalau di sosial media sebenarnya dari sisi kita sendiri membantu untuk dari sisi conversion. Dengan apa? Dengan cara link di bio, minta orang untuk apply di link gitu. Kita ada ya kita ada unique linknya juga yang kita kasih gitu. Jadi kita bisa nge-track dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu kalau yang sekarang kita lakukan. Bukan berarti ke depannya kontennya itu nggak akan sesuai dengan persona Megamin. Misalkan di TikTok nggak sesuai dengan persona Megamin itu nggak juga sih. Kita sekarang masih di tahap A/B testing. Nah, A/B testingnya saat ini masih berbeda lah antara konten ads dan juga konten yang ada di sosial media. Kurang lebih seperti itu. Thank you, sama-sama. Oke, aman ya. Ini ada yang nanya nih Mas di kolom komentar nih Boleh, sebelum kita menyelesaikan malam ini. boleh. Ada tanya nih Mas Yuda. Mau tanya dong, tadi kan ada bahasan share of voice. Share of voice ya. Nah, cara ngitung share of voice itu ada rumusnya nggak? Kalau pakai tools, biasanya tools apa? Oke. Share of voice di Bank Mega kita ada tim sendiri yang emang ngitung share of voice. Kalau nanya rumus actually gue kurang tahu di backend seperti apa. Cuma again share of voice itu biasanya disediakan jasa dari agensi. Ada beberapa agensi yang setahu gue punya jasa untuk ngitungin share of voice. Jadi dari room sendiri, sejujurnya gue kurang tahu di backend seperti apa gitu kan. Cuma again kalau share of voice itu kalau gue boleh sharing sedikit di Bank Mega itu setiap minggunya ditarik dengan keyword yang emang selalu kita update juga. Jadi kita makanya bisa tahu share of voice itu sekian dan kita juga sebenarnya bisa look up ke berbagai brand lain juga ya gitu kan. Misalkan dari bank-bank lain, bank digital atau bank konvensional lain, the big four, juga bisa lihat nih kira-kira mereka lagi nge-push apa. Itu kan akan kelihatan juga dari si share of voice. Gitu sih. Nah, tapi untuk data crawling gitu-gitu kayak itu lebih teknikal ke tim BI, Business Intelligence atau IT kali ya. Jadi gue di luar dari field gue. Jadi gue nggak bisa menjawab di bagian itu. Tapi yang pasti kalau misalkan emang dibutuhkan jasa tersebut, setahu gue ada berbagai agensi yang menyediakan jasa untuk hitung share of voice. Atau mungkin dari tim di kantornya juga atau teman-teman sendiri
misalkan ada apa namanya, ada IT, tim IT atau ada tim BI, business intelligence juga mungkin bisa ditanyakan kali ya. Mereka seharusnya sih bisa gitu nge-create sebuah engine yang untuk ngehitung share of voice. Begitu. Oke, aman ya. Tadi yang nanya Mas Yuda ya? Ya, Mas Oke, Yuda benar. aman. Thank you Mas Thank Yuda you. pertanyaannya. Oke, ini kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi ya? Apa masih ada? Sekali lagi? Nggak ada? Sebelum kita tutup malam ini? Udah, aman. Oke. Thank you sebelumnya buat Mas Farhan. Thank you juga buat Sama-sama. udah datang. Thank you Mas Farhan yang sampai sekarang masih di kantor. Sama-sama guys, sama-sama. Oke. Oke, mungkin sebelum kita menutup, kita foto dulu kali ya. Kayaknya belum afdol nih kalau kita belum foto nih. Oke? Boleh mau on cam? Ayo kita on cam dulu. Biasanya kalau mau foto nih kami yang on cam. On cam dong, yuk. Yo guys, on cam guys. Yuk guys. Kapan lagi Oh, foto baru bermunculan ya. Kuda lumping bisa diem nggak kuda lumping? Oke. Kapan lagi kan? Kapan lagi kan? Oke, aku masih tunggu nih. Cam gak sih, kata kuda lumping. Yang tidak on cam. Katanya kalau nggak on cam bayar kosnya double. Iya benar-benar boleh juga itu. Ayo guys, yang mau on cam masih ditunggu. Yang Weh. tidak on cam. Yeay, kami nih. Wah, rame ya, asik. Ketemu Asik. sama warga nih. Belum pada yang ngantuk ya? Belum Atau lah, ada kan cerita seru dari tadi. apa ada yang tidur nih tadi? Enggak kan? Makanya Didongengin ya. Iya. ya kita on cam. Nggak ada lagi? Oke, kita hitung nih. Ini emang vibes-nya Bang Indah kan bikin warga ini on cam. Bah, bacot banget sama kalian lumping. Kuda lumping aja nggak on cam nih. Gimana sih? Udah on cam ini kan. Oh iya. Kayak gini bukanya. Oh, emang Udah. aslinya gitu ya? Iya. Mau Kalau- makan beling dulu. Gimana sih? Kalau gue lepas ini ya pakai filter. Pastinya kayak gitu. Oke, siap Yuk. semuanya kita foto ya. Siap. Lagi nih, 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada mau on cam? Oke, kita foto. Gaya dulu. Tunjukkan pesonamu. 1, 2, 3. Asik. Sekali lagi dong. Kurang afdol kalau cuma sekali. Oke. 1, 2, 3. Asik. Uhuy. Thank you Mas Farhan. Sampai ketemu lagi. Thank mungkin you Remaroti. Thank you teman-teman lagi semua. ya. Nanti kita bahas sosmed Thank you warga. ya. Thank you semuanya. Oke, thank you semuanya. Bye. Have a nice week. Bye. Thank you. Assalamualaikum.